54 tahun. Dan 54 tahun menurut saya 2026 ya, karena ya perhitungan tahun kita pakai tahun masa yang mau dikata apa ya. Nah tapi hakikatnya jatah usia berkurang Pak. Iya, dari ajal yang udah ditentuin sama Allah. Tahu nggak kita ajal kita, masa umur kita ini tahu nggak? Rahasia apa? Nggak ada yang tahu, makanya harus bertakwa, harus hati-hati ya, harus hati-hati, harus persiapan ya dalam menghadapi ajal ini. Nah jadi bertambahnya umur, tapi hakikatnya jatah usia kita ini semakin berkurang. Nah makanya harus siap-siap ya, harus siap-siap menghadapi kematian. Ya harus siap-siap menghadapi kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Ya kehidupan yang panjang, yang lama mah yang ada abadi, kehidupan akhirat. Kalau di dunia mah ya rata-rata berapa sih usia orang tua kita yang udah meninggal? Ya yang 100 tahun itu udah jarang. Ya 100 tahun udah jarang Pak. Ayo deh. Mau ngikutin usia Nabi Muhammad, tinggal hitung aja tuh 50 tahun, tinggal berapa tahun lagi. Nah, makanya ini harus dipersiapkan ya. Yang dibutuhin nanti di hari akhirat itu adalah apa? Bekal amal kita. Bekal amal kita. Maka kalau kita nggak ngumpulin amal dari sekarang, ya jangan sampai nanti di sana di akhirat termasuk orang yang merugi, yang menyesal. Jadi ini ngaji begini, ini dalam rangka ngumpulin bekal amal. Insya Allah ikhlas Pak ya. Amalnya biar jadi harus ikhlas. Ikhlas kan datang ke pengajian. Nggak ada unsur pemaksaan kan. Ikhlas ya. Nah mudah-mudahan ikhlas semuanya ya. Ngaji ya, jadi dipertahankan kita ya ngaji ini. Nah ini termasuk anugerah besar Pak ya, termasuk anugerah besar karena kita mentradisikan, kita mempertahankan ya perjuangan baginda Rasulullah SAW, yaitu majelis ilmu yang tempat di mana digelar tentang ilmu-ilmu agama Islam ya, membaca tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Baik Bapak-bapak, kita melanjutkan materi kita. Ini masih membahas tentang mandi yang disunahkan ya. Mandi yang disunahkan. Di sini kitabnya halaman 8. Nah, mandi yang disunahkan yang dijelaskan dalam kitab ini itu ada 17 ya. Ada 17 macam mandi ya. Mandinya sama seperti mandi yang wajib ya, seperti mandi yang wajib. Mandi yang wajib itu mandi apa itu? Mandi junub ya, itu kita bahasnya itu mandi junub tuh, itu mandi wajib tuh ya. Nah itu mandi junub. Nah jadi mandinya sama seperti mandi junub, artinya seluruh anggota badan kita ya, seluruh anggota badan kita, bukan mandi koboi, bukan mandi koboi ya. Kalau mandi koboi asal basah aja badan, ya kan? Iya, asal badan basah. Tapi kalau yang mandi wajib, ya kan? Kalau perempuan kan setelah selesai haid atau nifas atau melahirkan, gitu kan? Nah kalau laki-laki ya habis itu ya gitulah, pokoknya mandi gede gitu ya. Nah itu harus seluruh anggota badan. Kenapa ini dibahas? Mesti dibahas kadang-kadang kita kurang perhatiin ya cara mandi gede. Nah, cara mandi gede, jangan sampai dalam pelaksanaan mandi gede itu asal-asalan, nanti pengaruhnya mandinya gasah. Mandi gasah otomatis berpengaruh ibadahnya
tidak sah, apalagi sholatnya. Ini kalau mandi gede bagaimana? Jangan sampai lebih-lebihnya itu nggak kena, Pak. Ya, yang tempat lebihnya itu ya, apa nih ya? Nah, mandi gede itu jangan langsung pakai sabun, pakai sampo, ya kan? Jadi guyur dulu pakai air murni, guyur dulu, Pak. Seluruh anggota badannya rata, dari ujung kepala sampai ujung kaki rata dulu tuh. Yang sempitnya, yang nyelip-nyelipnya itu, nah itu harus kena air, ya, harus kena air, baru nanti pakai sampo. Banyak harus beda ya, mandi gede dengan mandi biasa. Ya, jangan terpengaruh sama sampo. Belum aja ini rata badan dengan air, udah pakai sampo duluan. Ratain dulu, sampo belakangan. Makanya mandi gede walaupun nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, sah nggak? Sah. Harus beda mandi gede dengan mandi biasa ya. Nah, kalau mandi gede mah yang penting badan udah kena air semuanya, nggak ada yang tertinggal. Ya, ada yang lempit-lempitnya itu harus kena, ya, harus kena, jangan sampai ada yang nggak kena. Nah, itu makanya dibahas, Pak. Nah, tapi selain yang wajib ada yang sunnah, tapi pelaksanaannya sama. Yang sunnah bila dilakukan maka dapat pahala, dan jangan dianggap karena sunnah akhirnya disepelein, nggak boleh juga. Ya, wajib maupun sunnah semuanya perintah Allah, perintah Rasulullah yang menjadi hukum agama, ya, hukum syariat. Nah, di antara wajib mandi yang sunnah yang kemarin mandi di hari Jumat, udah diamali belum? Ya, sampai nggak diamali udah ya. Mandi hari Jumat, mandi hari raya Idul Adha, Idul Fitri, mandi ketika akan melaksanakan sholat istisqa, minta hujan, mandi ketika akan melaksanakan sholat khusuf, gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, yang sekarang yang keenam, wal ghuslu, kalau kitabnya baris ketiga, halaman 8 ya, halaman 8 baris ketiga. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, yang keenam termasuk mandi yang sunnah. Wal ghuslu adus atau mandi min ghuslil mayyiti, karena telah memandikan mayit, mayit. Nah, ini jadi termasuk mandi yang sunnah, yaitu ini buat orang yang tukang mandiin mayit atau siapapun yang setelah memandikan mayit, ya. Nah, kalau mayit itu, kalau mayitnya sih nggak wajib mandi, ya. Kalau mayitnya sih nggak wajib mandi, karena dia mah sudah nggak mukallaf, ya, nggak kena tuntutan hukum agama. Orang udah mati, ya kan? Ya, orang mati ya udah nggak mukallaf, ya nggak wajib mandi. Nah, lalu kenapa diperintahkan atau dianjurkan untuk dimandikan? Ya, kenapa diperintahkan untuk dimandikan itu orang yang meninggal atau mayit? Adalah ikroman lahu husrul karim, begitu ya. Dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan, wal mayyitu wal bahimatu la ghusla alaihima li adami taklifihima wa innama wajaba ghuslul mayyit bil mauti ikroman lahu husrul karim. Jadi orang yang meninggal atau mayit dan juga hewan binatang itu tidak wajib mandi, ya, tidak wajib mandi, tidak wajib adus gitu. Kenapa? Karena sudah nggak ketaklif, ya, udah nggak kena tuntutan karena sudah meninggal. Wa inna ma wajaba ghuslul mayyiti bil mauti ikroman lahu. Nah, wajib dimandiin di sini bagi seorang mayit dalam rangka memuliakan.
dalam rangka memuliakan kepada mayit. Ya, karena mayit ini mayit manusia itu makhluk mulia. Ya, nah sekalipun sudah meninggal maka harus dimuliakan, yaitu harus dimandikan. Siapa yang harus memuliakan? Kita yang hidup. Ya, kita yang hidup. Makanya kalau orang hidup nggak mulasarah mayit, orang yang hidup nggak mandiin mayit, nah itu termasuk suul adab itu. Manusia yang tidak punya keprimanusiaan, tega amat, ya kan? Ya nggak, cuek ya di satu tempat misalkan udah nggak ada yang ngurusin mayit, nggak ada yang mandiin mayit, jadi dosa. Jadi dosa semuanya kalau nggak ada sebagian yang peduli, karena itu wajib kifayah. Jadi diamin aja, dicuekin aja orang meninggal ya. Orang meninggal itu namanya suul ada dosa. Karena kita harus memuliakan kepada orang yang sudah meninggal saja harus dimuliakan. Karena Allah yang muliain, masa kita nggak muliain? Walaqad karramna bani Adamatu. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Siapa? Allah. Allah memuliakan manusia. Masa kita sesama manusia nggak memuliakan? Itu namanya sombong. Itu namanya sombong. Emang lu siapa? Ya kita ini sama-sama manusia. Ya enggak? Kita ini sama-sama manusia. Maka kita harus saling memuliakan antar sesama manusia. Udah meninggal saja harus dimuliakan, apalagi masih hidup. Ya, apalagi masih hidup, maka kita harus saling memuliakan, saling menghormati, jangan saling apa? Jangan saling menghinakan. Ya, ya, nah, jangan apa menzolimi orang. Ya, kalau menghinakan, menzolimi orang, nah itu tidak memuliakan manusia, ya, karena sudah meninggal saja harus dimuliakan, yaitu dengan cara dimandikan, gitu ya. Nah, jadi wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti, orang yang habis mandiin mayit itu dia sunnah mandi. Ya, yang jadi naib atau jadi apa? Jadi amil gitu ya, amil ya, yang jadi amil tukang mandiin mayit, kalau dia habis mandiin mayit maka sunnah dia mandi gede, gitu. Sunnah dia mandi gede, karena katanya kalau habis mandiin mayit itu badan sakit badan, ngerentak. Kalau habis mandiin mayit itu katanya, saya sih belum pernah, saya bukan amil lagi. Ya, kalau habis mandiin mayit itu badan retak, ya nggak tahu ya. Tapi kalau orang ngebahasakannya katanya kalau nggak mandi habis mandiin mayit, tapi datangin aku mayitnya katanya. Nah, itu mah biar mandi aja kali ya. Nggak juga begitu ya. Nah, ya secara kasat mata juga yang namanya habis bersihir ya. Yang namanya juga habis bersihir, ya kita harus bersih ya kan? Minimal cuci tangan. Masa nggak cuci tangan gitu ya kan? Habis jalan-jalan aja cuci tangan gitu kan? Banyak debu di jalan, banyak motoran, cuci tangan, cuci kaki. Apalagi ini habis mandiin mayit, ya. Mayitnya aja dimandiin, masa yang itunya nggak dimatiin, gitu ya kan? Nah makanya di sini disunahkan. Ini sunnah Pak. Nah setiap sunnah dapat pahala tuh. Jadi yang tukang mandiin mayit udah ngurusin mayit dapat pahala, mandinya juga dapat pahala gede pahalanya. Apalagi yang mandiin mayit itu bisa menjaga rahasia dan harus menjaga rahasia. Ya, jadi nanti kalau ngangkat amil tukang mandiin mayit dengan orang yang emberan Pak, ya mulutnya nggak bisa dijaga, ya kan? Takutnya ada sesuatu yang negatif, ya kan? Ada sesuatu yang tidak baik. Kalau yang baiknya nggak apa-apa diceritain, tapi nanti takutnya ada sesuatu yang negatif terjadi pada seorang mayit, maka itu wajib merahasiakan. Ya, nggak boleh apa namanya?
ember rumputnya, lebih ngobrol cerita ini, nah, itu harus dijaga. Itu kalau nanti kan ambil tukang mandiin mayat ya harus orangnya yang bisa menjaga apa? Menjaga rahasia, gitu ya. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man gosala mayitan falyagtasil. Man gosala mayitan falyagtasil. Siapa orang yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Gitu ya. Wa man hamalahu falyatawaddo. Nah, bagaimana kalau yang enggak mandiin mayit, cuman bawa mayit aja, ngegotong mayit? Ya, ngegotong mayit. Nah, waman hamalahu falyatawaddo, wudu saja. Nah, jadi kalau yang bawa mayit nggak mandiin, sunnah wudu saja. Karena wudu juga cara bersuci, gitu kan? Wudu juga cara bersuci. Jadi cara bersuci dalam Islam itu ya cuci tangan, mandi bersih, ya kan? Lalu kemudian wudu, lalu kemudian mandi gede, mandi seluruh anggota badan. Itu cara bersuci dalam Islam. Ya, jadi ini hukumnya tidak wajib, nggak wajib ya. Yang habis mandiin mayit maksudnya, yang habis mandiin mayit nggak wajib mandi, tapi sunnah. Nah gitu, tapi sunnah. Kenapa? Karena ada penggabungan dua dalil, dua hadis. Tadi hadis yang pertama, siapa yang habis mandiin mayit maka hendaknya mandi. Itu kan kayak perintah. Nah, dalam kaidah usul fikih ya kalau ada dalil yang menunjukkan perintah, asalnya perintah itu jadi wujub. Al aslu bil amri wujub. Ya, asal daripada perintah itu wajib. Jadi kalau ada ayat Quran atau hadis yang redaksinya sebuah perintah, itu asalnya wajib. Tapi kalau ada dalil lain, ya, kalau ada dalil lain, misalkan ada hadis lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib, maka jadi hukumnya nanti jadi tidak wajib. Makanya di sini ada hadis yang lain, laisa alaikum bi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Nah, tidak ada bagi kalian semua di dalam memandikan mayit untuk mandi. Tuh, ya. Tidak ada buat kalian semua yang habis mandiin mayit dia untuk mandi idza ghasaltumuhu, apabila memandikan mayit. Jadi kemudian oleh para ulama dihukumkan, begitu bicara ulama membuat hukum gitu ya kan, yang diambil dari beberapa dalil, maka dihukumkan sunnah. Orang yang habis mandiin mayit, sunnah dia mandi. Wa yusar al wudu man masahu. Kalau orang cuma nyentuh doang, itu sunnah wudu. Nah, yang diambil sambil makan aja, Pak. Ya, sambil makan aja. Kalau ada makanan harus dimakan. Jadi kan saya ingat hadis Nabi ya. Kalau kalian semua melewati taman surga, kalau kalian semua melewati taman surga, maka mampir singgah. Dan apabila ada hidangan, makan. Gitu kan. Nah, sahabat nanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu majelis ilmu, majelis zikir, itu taman surga. Nah, ini majelis ilmu kan. Nah, ini taman surga. Kalau ada makanan, makan. Kalau ada minuman, udah makan aja minum. Saya mau gak apa-apa terbelakang kan. Kalau kamu makan dibungkus gitu kan. Kalau saya makan terus susah ngomongnya gitu. Jadi santai aja Pak, makan gitu ya. Jadi nanti tiap minggu harus ada makanan ya. Kalau ngaji berkah lagi. Ya enggak? Berkah Pak. Kalau makanan begitu berkah. Karena didoain sama malaikat. Ini malaikat kan pada datang hadir. Ini kan. Nah, ya, jadi mandiin mayit ya. Pak.
Setelah mandiin mayit sunnah mandi musliman kana au kafiron. Nah, ini dijelasin di sini. Musliman kana au kafiron. Ya, seorang muslim atau seorang kafir sekalipun yang dimandiinnya itu, jadi umum nih, ya, sawaun kana al mayyitu musliman au kafiron, sama saja itu yang dimandiinnya itu orang Islam atau orang kafir, tetap orang yang habis mandiin itu mayit disunahkan untuk mandi, gitu ya. Atau wasawaun kana al-ghusil tahiran au haidon, sekalipun orang yang mandiinnya itu misalkan perempuan lagi haid, ya, jadi perempuan lagi haid nggak apa-apa mandiin mayit. Nah, tapi nanti setelah mandiin mayit sunnah mandi, bukan mandi haid ini mah, ya, tapi mandi apa? Mandi karena setelah memandikan mayit. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, kalau perempuan mandiin mayit, perempuan yang lagi haid mandiin mayit boleh nggak? Boleh, ya. Terus nanti sunnah mandi enggak sunnah, tapi mandinya itu bukan mandi haid, bukan mandi karena haid, tapi mandi sunnah karena setelah memandikan mayit. Nah, ini dalam kitab Al-Wajibnya ini ya. Kalau di matan ini nggak dijelasin kayaknya. Maka saya bawa kitab yang gede aja dikit nih. Oke, kitab Al-Wajibnya itu ya. Jadi ini nomor 6 ya, nomor 6 sunnah mandi setelah memandikan mayit. Wa ghuslul kafiri idza aslama. Ya, kemudian nomor 7 wal kafiri idza aslama, sunnah mandi bagi seorang kafir apabila masuk Islam. Ya, apabila masuk Islam. Wa ghuslul kafiri idza aslama illam yajnu fi kufri aw lam tahid al kafira wa illa wajib al ghuslu ba'dal islami fil asah. Nah, wajib sunnah mandi kepada orang kafir apabila dia masuk Islam. Jadi mandi dia bagi orang kafir ketika masuk Islam nggak wajib Pak mandi, nggak wajib dia mandi gede. Itu jangan diomelin tak. Mualaf masuk masjid, ya masuk Islam nggak mandi gede, jangan diomelin. Harus mandi gede, wajib. Nggak wajib. Ya udah syahadat aja udah sah. Ya kan, mandi gedenya nggak wajib, ya kan, nggak juga mandi gede, ya kan, jadi pas masuk Islamnya nggak wajib mandi gede, ya kan. Kalau kemarin habis motor katanya dalam keadaan kekafiran, nggak begitu, gitu kan. Jadi sunnah mandinya, ya sunnah mandi gede. Jadi yang ada anjurin saja. Ya, yang ada anjurin saja. Kalau orang malam udah anjurin, ya mandi gede, ya mandi keramas, ya itu diajarin dah, ya mandi gede, ya. Sunnah hukumnya itu kan, illam yajnu fi kubrihi aw lam tahid al kafiro. Hukum sunnah mandi gede bagi kafir yang masuk Islam kalau selama dia kafirnya itu atau dalam kekufurannya itu enggak junub atau enggak haid. Tuh. Ya. Kalau enggak junub atau kalau enggak haid. Pertanyaannya, kalau selama kafirnya itu dia junub atau haid, wajib apa sunnah mandinya? Ayo, wajib apa sunnah mandinya? Wajib apa sunnah? Biar mikir, saya tanya biar mikir gitu, ya biar kan ngantuk, biar kan ngantuk. Kan tadi kan hukumnya sunnah. Orang yang masuk Islam, orang kafir yang masuk
masuk Islam. Sunnah mandi gede. Kalau selama kufurnya itu dia tidak junub. Kan junub wajib mandi, ya kan? Ya, berarti kan mualafnya udah tua, nah, udah punya istri, kan gitu, udah punya istri. Selama punya istri berhubungan apa enggak? Ya pasti, apalagi kalau punya anak. Kalau satu berhubungan, tiba-tiba punya anak, gitu kan? Berarti selama kufurnya itu dia berjunub. Atau kalau perempuan, head. Kalau perempuan, head pasti head lah perempuan. Walaupun kafir, gitu kan, pasti head. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka mandinya jadi wajib. Kenapa? Karena ini mah wajib karena junub atau karena head. Dalam artian kalau ada mualafnya di anak ini misalkan belum apa? Belum balik, iya kan? Iya kan? Ya kan anak laki-laki belum pernah keluar mani atau belum sampai umur 15 tahun. Anak laki-laki gitu kan? Umur 14 tahun terus belum pernah keluar mani atau mimpi jima, berarti kan belum balik terus dia masuk Islam, ya kan? Nah itu masuk kan? Ya, tapi kalau selama kafirnya ini udah pernah keluar mani, mimpi jima, sudah berhubungan atau perempuan udah head, maka mandinya jadi wajib, ya. Wa illa wajib al-ghuslu ba'dal islami. Kalau begitu mah jadi wajib mandinya setelah masuk Islam fil asoi, menurut kaul atau pendapat yang paling sahih, yang paling kredibel, ya. Jadi menurut pendapat yang paling sahih, paling kredibel, jadi orang mu'alaf yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam, ya, baik laki-laki maupun perempuan, kalau selama kekafirannya itu dia belum junub atau enggak haid, maka mandinya jadi sunnah. Tapi kalau selama kafirnya dia itu udah pernah junub atau udah haid, maka mandinya jadi wajib. Berapa kali mandinya? Ya sekali aja mandinya, jangan dihitung. Jangan dihitung, ini misalkan dia dari balik udah umur berapa tahun, udah berapa kali junub, gak usah dihitung mau mandinya harus 100 kali, gak usah. Udah sekali aja mandinya, pas apa? Pas masuk Islam, sekali aja mandinya. Itu mandinya jadi wajib, karena kemarin dia punya junub, gitu kan. Nah, tapi wakila yasqutu idza aslama. Nah, di sini terjadi perdebatan. Nah, ini jadi seru, ya. Di sini terjadi perdebatan. Wakila menurut pendapat yang lain yasqutu idza aslama. Kalau seseorang yang kafir dia masuk Islam, gugur semuanya. Jadi artinya apa? Enggak wajib mandi, gitu ya. Itu menurut satu pendapat. Jadi ada yang berpendapat, ya, ada yang berpendapat kalau junub, kalau haid selama kafirnya jadi wajib. Pendapat kedua, walaupun selama kafirnya dia junub atau haid, kalau udah masuk Islam tidak wajib mandi, ya, tidak wajib mandi. Nah, kalau begini Pak. Nah, apa dalilnya? Nah, ada dalilnya, gitu ya. Wa qalu waqila, dari hikayat bisikati tamrid wa qalu yasqutu. Nah, pendapat yang mengatakan tadi gugur kewajiban mandi besar, ya, bagi seorang mu'alaf, ya, orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena ada firman Allah surat Al-Anfal ayat 32.
38. Nanti boleh dilihat Pak ya. Surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya, itu dalilnya. Ya. Qul, katakan oleh wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, iyantahu, kalau mereka menghentikan dari kekafirannya, berarti apa? Masuk Islam. Katakanlah oleh wahai Muhammad kepada orang-orang yang berhenti dari kekafirannya alias dia masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni dosa-dosa kesalahan mereka yang sudah lalu. Nah, itu dalilnya apa? Ya kan? Jadi ulama berpendapat enggak apa namanya, enggak salah-salah, enggak jauh dari dalil, pasti ada dalilnya. Iya kan? Makanya kita harus percaya sama ulama. Kadang-kadang sekarang kan enggak percaya sama ulama. Ya kan, Quran hadis aja udah, ya kan, udah enggak percaya sama ulama. Nah, ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ulama itu orang pilihan, aulia Allah, wali Allah, dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah, dikasih apa? Dikasih ilmu pengetahuan yang maksimal, ya, yang sempurna, agar apa? Agar bisa menjelaskan hukum-hukum Allah, bisa menjelaskan Al-Quran dan hadis. Maka ulama mengolah, memasak. Kalau kita mah tinggal makan hidangan doang. Ibarat kata makanan udah dipajang di meja, bisa ya? Belum ya? Makanan dipajang di meja, tuh kita mah tinggal makan. Lah, yang masak siapa? Masak tukang masak. Yang masak ini kita kan tinggal makan aja. Itu orang masak itu sampai enak begitu, ada ilmunya itu. Iya kan? Dan juga itu makan waktu itu lah. Kita kan tinggal makan doang suami. Yang masak istri kita. Istri kita mau udah sambil masak, sambil nyuci lagi nih. Nyuci pakai mesin kan sambil masak kan? Itu kan capek nggak? Capek, iya kan? Makan waktu tuh. Tapi kalau tinggal makan kan enak. Nah, ini ulama yang memasaknya itu Pak. Sekarang ada ilmu fikih, ilmu dan lainnya. Ilmu apa? Ulama madhab. Mereka berijtihad itu memasak Al-Quran dan hadis biar gak pusing diterimanya oleh orang umum. Nah, kita mah Quran hadis aja gak hafal. Ya, jadi kita tinggal ngikutin siapa? Ulama, percaya aja sama ulama. Ulama itu nggak sembarangan. Ya, mereka itu pakai dalil. Contoh di sini ya. Nah, di sini berpendapat bahwa apabila orang masuk Islam, udah dosa-dosa yang lalu, kesalahan-kesalahan yang lalu gugur semuanya. Ya, makanya luar biasa itu ya. Makanya kalau orang mu'alaf itu, orang masuk Islam itu kan udah suci, bersih Pak. Dibanding sama kita, Islamnya udah lama. Banyak dosa. Iya, banyak dosa. Buktinya apa? Kalau kita coba apalin gak masuk-masuk ke otak tuh. Itu tandanya banyak dosa. Ya kan? Ya kan? Ngapalin, coba ngapalin ayat, udah kagak apa-apa tuh. Ya, udah banyak dosa kita. Tapi kalau orang non muslim lalu kemudian dia masuk Islam, udah dosanya udah dimaafin semuanya sama Allah. Ya kan? Disengaja dan disengaja. Makanya kalau orang mu'alaf itu langsung kalau dikasih ilmu langsung masuk tuh. Malah kalah kita yang udah Islam lama mu'alaf jadi ustaz. Banyak gak? Lalu begitu ya kan? Jadi langsung ilmunya masuk tuh. Coba itu Ustaz Felix tuh, pinteran dia daripada saya. Dan saya kalau udah Islam dari dulu, udah mondok lagi, masih kalah ilmunya sama dia. Iya kan? Nah, iya. Kenapa? Karena dosanya udah diampuni sama Allah, udah bersih. Maka ketika masuk ilmu langsung masuk Pak. Langsung masuk. Udah bersih
seperti bayi yang baru lahir. Makanya kita orang yang Islam udah lama ini harus banyak istighfar kan. Jadi habis sholat kita banyakin apa? Banyakin istighfar, gitu kan? Banyakin ngaji kayak begini, ngaji begini kan ngampunin dosa. Lah kalau kagak ngaji dosa tambah terus, ngaji kagak. Lah kalau ngaji kan mendingan Pak, dengan zikir, dengan ngaji kayak begini dosa kita diampunin. Begini cara dosa kita biar diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah, itu ngampunin dosa-dosa kita. Itu ya. Nah itu dalilnya ya. Dalilnya bahwa apa? Bahwa dosa-dosa orang kafir yang masuk Islam itu dosanya langsung diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang itu ya. Ini udah isi belum? Belum. Biarin aja bunyi. Ya, kalau ngaji begini boleh Pak, nggak sholat sunnah qobliyah juga. Gitu. Apa? Karena qobliyah sebelum isya itu gue makan. Sholat sunnah sebelum isya gue makan. Ya, sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum isya itu gue makan. Sunnah. Kalau ngaji, sunnah apa wajib? Ya tanya, ngaji sunnah apa wajib? Wajib Pak. Kalau lebih paling doang itu dalilnya kata Nabi itu. Ngaji itu wajib. Kalau sholat sunnah, ya sunnah. Dulu yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Makanya begitu. Kalau ada kajian, nggak sholat sunnah sebelum isya juga, nggak apa-apa orang sunnah kok. Iya kan? Yang wajib kan isya-nya. Kalau sholat sunnah qobliyah isya itu hukumnya sunnah. Ya, yang sunnah dengan yang wajib, yang harus didahulukan adalah yang wajib. Jadi kalau ngaji mepet waktu, hanya adzan saja nanti udah nggak sunnah qobliyah isya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi prakteknya seperti itu. Jangan diprotes ntar. Jangan diprotes Pak. Itu orang yang nggak ngaji di luar tuh mau sholat berjamaah nungguin itu ngaji kagak kelar katanya. Iya kan biar ini, kan biar apa? Kan biar bisa sholat sunnah qobliyah isya, iya kan? Nah, dia mau kagak doyan ngaji, cuma sholat doang, dia terus ngejar sholat sunnah qobliyah, biar dapat pahala. Nggak begitu. Kalau ngaji mah, kalau diisi ngaji mah, nggak apa-apa, nggak sholat sunnah qobliyah isya, karena sholat qobliyah isya hukumnya sunnah, sunnahnya juga sunnah goer muakkad, nggak dikukuhkan, nggak dikuatkan, nggak dianjurkan, gitu kan? Nah, maka apa-apa kalau ngaji mah ada dalilnya, apa aja ada dalilnya, nggak salah-salah gitu. Nah gitu, makanya ada Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu nih? Jadi Hakim bin Hizam itu kan dulu sebelum masuk Islam dia kafir gitu ya kan, sebelum masuk Islam. Terus dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku melakukan dosa-dosa selama jahiliyah? Ya, selama jahiliyah maksudnya selama kafirnya itu. Ya, dia melakukan amal-amal kebaikan. Contoh sedekah, memerdekakan budak, silaturahim, itu kan amal bagus. Jadi seorang kafir dia melakukan amal sosial, gitu loh. Ada nggak orang non muslim yang lain? Banyak, dermawan, terus nolong orang lain, silaturahim, ya kan? Silaturahimnya bagus, dermawan menolong orang, ya kan? Sedekah gampangan mereka, karena mereka yakin setiap
setiap sedekahnya itu apa yang dermawannya itu diganti, dia yakin. Nah, lalu kemudian setelah masuk Islam, afiha ajrun, ya Rasulullah, ya apakah itu masih terhitung pahala? Padahal dulu kan dia masih dalam keadaan kafir. Seorang kafir melakukan amal sosial, yang amal sosial itu bila digabung oleh seorang muslim berpahala, ya kan? Sedekah kita berpahala, yang menolong orang berpahala, silaturahim berpahala. Lalu pernah dilakukan oleh seorang kafir. Setelah masuk Islam, afiha ajrun, apakah itu terhitung pahala? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Aslam ta'ala ma aslamta min khairin. Oh, luar biasa tuh ya. Engkau masuk Islam, ya, engkau telah masuk Islam dengan tetap menjaga catatan kebaikan-kebaikan yang lalu yang telah engkau perbuat. Jadi amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang non-muslim, ya, terus dia masuk Islam, itu kebaikannya itu dicatat, Pak. Bayangin, kebaikannya dicatat, dosanya diampunin, kebaikannya dicatat. Banyak nggak? Dulu dia semasa kafir itu dermawan, itu dermawannya dicatat, itu jadi amal kebaikan ketika dia masuk Islam. Nah, itu juga dalil kalau ada yang bertanya begitu. Jadi untung gede tuh kalau non Islam masuk Islam, ya, dosanya diampuni, amal-amal yang dulu kebaikan sosialnya itu dicatat. Berarti itu amal-amal kebaikannya itu berarti. Nah, maka ini untuk mendalili ini, ya, mendalili tadi itu hukum apa itu? Mandi gede, ya. Nah, hukum mandi gede bagi seorang kafir apabila masuk Islam, maka ada yang berpendapat tidak wajib apa? Wajib mandi karena sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara masuk Islam. Ini segini dulu dah, ya. Jadi baru ini belum kelar. Besok wal majnun wal hukmu alaih idza apaqo. Orang gila apa orang ayah apabila sudah sembuh, itu juga sunat mandi gede, ya. Segini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang lain yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Mari kita duduk dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi fa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina tawassalna bi ta'allumina tawassalna bi ta'limina antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.